Ya, pemirsa, kebahagiaan Imlek ternyata tidak hanya dirasakan oleh warga yang merayakannya saja. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak warga etnis lain yang juga ikut merasakan kemeriahannya. Betul, seperti masyarakat Bulukumba yang ikut ke bagian angpau dari warga Tionghoa yang murah hati. Sementara itu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, umat Tionghoa beragama Katolik bergabung bersama warga lain merayakan Imlek dengan menggelar Misa Ekaristi. Misa perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Kota Atambua Selasa pagi kemarin dihadiri ratusan warga Tionghoa. Dihadiri pula oleh etnis lain dan perayaan misa ini digelar untuk mengingatkan warga untuk selalu menjaga persaudaraan dengan sesama tanpa harus membeda-bedakan. Usai misa, umat yang hadir saling berjabat tangan dan memberikan ucapan salam sebagai ucapan syukur dan doa. Semoga tahun ini bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik. Amin. Toleransi dengan sesama juga dilakukan salah satu keluarga warga Tionghoa di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sejak siang hingga sore hari, ratusan warga berkumpul di kediaman keluarga Kris Tamrin untuk menerima angpau. Aduh, bagi-bagi angpau. Ini sebelumnya warga yang datang juga dijamu loh dengan makanan dan minuman ringan. Di mata warga sekitar, sosok keluarga Kris ini adalah sosok yang baik dan ramah dan senantiasa membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat suku dan golongan. Kemeriahan perayaan Imlek juga terlihat di Vihara Danagun, Kota Bogor. Ratusan warga dari berbagai wilayah sekitar Bogor silih berganti datang ke vihara yang terdapat di Jalan Surya Kencana Bogor, Jawa Barat untuk menggelar sejumlah ritual. Ya, salah satunya adalah membakar hiyo. Ritual ini dipercaya dapat membersihkan segala kesalahan-kesalahan mereka selama 1 tahun yang lalu. Nampak sejumlah warga etnis lain yang juga datang untuk melihat langsung kemeriahan perayaan Imlek di sini. Hal tersebut juga menggambarkan toleransi yang tinggi antar warga. Pemirsa, kisah toleransi dan solidaritas lain juga hadir di Karawang, Jawa Barat. Seorang kakek berusia 72 tahun membantu mengurus kelenteng. Ya, merupakan seorang muslim, menurutnya hal tersebut bukan suatu masalah. Yang terpenting saling menghormati antar sesama. Pria tersebut bernama Charmad. Sejak 6 tahun yang lalu ia membantu mengurus kelenteng Dewi Kwan In. Kelenteng kecil yang terdapat di pinggir pantai Pisangan, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan rutin yang ia lakukan antara lain membersihkan dan juga mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk bersembahyang. Pria berprofesi sebagai nelayan ini memang warga asli yang sejak lahir sudah tinggal di wilayah ini. Ia mengaku terbiasa hidup rukun berdampingan dengan kultur dan agama masyarakat yang berbeda-beda. Ya, pemirsa, untuk lebih mengenal sosok kakek Charmad ini, saat ini kami sudah tersambung melalui Skype. Melalui Skype ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Charmad. Selamat siang. Selamat siang. Aduh Bapak, ini 72 tahun masih tetap setia dengan tanah kelahiran. Pak, emang kenapa sih tanah kelahirannya kok kayaknya cinta banget Pak? Ya tahu ya kita udah nggak, ini sih udah kebetahan gitu, ya. Iya udah betah di pinggiran. Oke, baik Pak Charmad. Tapi yang menarik Widya, Pak Charmad nih kita ingin tanya, kenapa sampai saat ini Bapak sangat loyal dengan profesi Bapak, Bapak merawat kelenteng dengan baik, begitu Pak? Kenapa Pak alasannya? Gini Pak, Bu, ya kita kan tadinya mah kayak nggak sangka-sangka, jadi ini yang punya kelentengnya almarhum, jadi tahu ya kita suruh bersih-bersih di tempat ini Pak, Bu. Iya. Oke, baik. Tapi Pak, biasanya kalau jelang Imlek kemarin, persiapan apa saja yang Pak Charmad siapkan dari berapa hari sebelumnya Pak? Itu udah awal-awalnya udah disiapin, pembakaran dari kelenteng itu udah disiapin. Dari hari apa nih Pak persiapannya?
Dari hari apa ya udah setengah bulanan tuh udah siap. Oh, sudah setengah bulanan katanya persiapannya. Tapi kalau bicara soal persiapan ya, boleh tidak Pak, kalau khusus di kelenteng yang Bapak rawat, ini persiapan-persiapan khususnya apa saja waktu itu untuk menyambut Imlek? Ya persiapan buat nyambut Imlek doang. Lalu persiapan biasa mah ya mengalir lah. Yang ada yang nih ya, ada yang datang dia bawa gitu. Persiapan. Suka dibagi-bagi kue keranjang nggak Pak kalau lagi Imlek? Atau dapat makanan-makanan khas Imlek, ada jeruk gitu Pak? Ada, bagi-bagi, iya. Oke, tapi Pak Carmat sendiri tuh tinggalnya, rumahnya berapa jauh dari Kelenteng Kwan Im ini Pak? Ada bangsa 100 meteran ya. Ada 100 meter. Ya. Iya. Berarti memang tidak jauh ya? Iya, nggak jauh. Pak, berarti Pak Carmat sebagai orang yang memang sudah lama ikut merawat kelenteng ini ya Pak ya. Ini memang terasa terasa ada bedanya tidak Pak ya? Misalnya katakanlah untuk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apa beda kemeriahan yang dirasakan oleh Pak Carmat maupun warga di sekitar kelenteng? Ya rasa kita tahun-tahun ini ada perbedaan, rasa rada tenangan gitu. Rada tenangan katanya di tahun ini, di tahun 2019. Pak Carmat suka dibantu siapa aja kalau bersihin kelenteng Pak? Ya sendirian, kelang kampung sama cucu. Oh sama cucu, cucunya usia berapa Pak? Umur ini kelas 6 SD. Oh kelas 6 SD. Diajarin juga Pak, oh ini harus saling menghargai perbedaan gitu Pak? Iya, jadi sok pada bantu-bantu. Kalau saya kecapean, kampung itu cucu ngebantu itu bersih-bersih gitu. Oke, katanya kalau kecapean suruh cucunya bersih-bersih. Baik Pak Carmat, ya terima kasih sudah berbagi cerita. Salam hangat untuk keluarga, terutama cucunya Pak yang memang suka bantu-bantu bersih-bersih di kelenteng tempat Bapak bekerja. Iya itu. Baik. Baik, itu namanya Siti. Oh namanya Vicky katanya. Oke baik, terima kasih Pak Carmat. Terima kasih ya. Dan pemirsa kita toleransi dan solidaritas lain juga hadir di Karawang, Jawa Barat. Ini membantu mengurus kelenteng. Ini sekali lagi ya bahwa dia adalah seorang muslim. Dan menurutnya hal tersebut bukan suatu masalah. Yang terpenting saling menghormati antar sesama. Dan kita lihat lagi masyarakat Indonesia memang sudah lama hidup berdampingan dengan warga keturunan Tionghoa. Kebudayaannya pun telah beralkulturasi dan saling memberikan pengaruh. Salah satu vihara di kawasan wisata Kuta Bali memasang umbul-umbul dan penjor, aksesoris khas perayaan hari besar umat Hindu di Bali. Semarak perayaan Tahun Baru Imlek di Vihara Dharmayana di Kuta, Kabupaten Badung, Bali ini terlihat sangat kental nuansa adat budaya Bali. Aksesoris khas perayaan Hari Besar di Bali seperti pemasangan umbul-umbul dan penjor juga ikut menghiasi sudut-sudut vihara berpadu dengan aksesoris khas Imlek seperti lampion. Keunikan ini rupanya juga mengundang rasa keingintahuan masyarakat. Beberapa wisatawan baik mancanegara maupun domestik lantas tertarik masuk dan melihat kemeriahan perayaan Imlek di lokasi ini. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan penanggung jawab Vihara Dharmayana, yaitu Bapak Adi Darmaja Kusuma. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Ibu reporter ya. Iya, baik Pak. Ini bisa diceritakan apa saja aksesoris dan perlengkapan khas Bali lain yang sengaja disediakan. Lalu gimana tuh ngatur akulturasi budayanya, juga tidak mengganggu ibadah dan lain sebagainya, gimana Pak? Baik, untuk di tempat ibadah kami yang berada di Desa Kuta, Kelurahan Kuta, yang namanya tempat ibadah Lenggoan Bio Wihara Dharmayana Kuta, itu dari pintu gerbang kita lihat terpasang sepasang penjor ya,
itu dengan apa namanya, dengan hiasan janurnya juga ada, yaitu merupakan tradisi budaya Hindu Bali, ya, karena kita berada di sini di tengah-tengah komunitas Hindu, ya, kita tetap menghormati tradisi yang ada, yang sudah diwarisi dari zaman dahulu kali. Saya kira itu. Baik, Pak Adi, kalau bicara soal perpaduan yang sudah dilakukan selama ini begitu ya, sejak kapan ini dimulai ya Pak, perpaduan budaya Bali di wihara ini? Aduh, sudah sangat lama sekali, Bu. Sudah diperkirakan keberadaan tempat ibadah ini sudah ada sejak tahun 1750. Ya, karena bagaimanapun sebagai warga pemuja di tempat ibadah ini juga banyak yang mengambil saudara-saudara Hindu Bali, Bu. Nah, jadinya ini sebagai rasa penghormatan, mengucapkan rasa syukur saat upacara-upacara inilah, seperti Imlek, ya, hari raya perayaan lainnya, Cap Gomeh, atau perayaan-perayaan lainnya, tetap kita memadukan, memasang tradisi nada penjor seperti ini. Juga umat yang berdatangan untuk melaksanakan persembahyangan, di samping membawa buah-buahan, kue-kue untuk persembahan. Juga jadi Pak Adi, ini, Bu. Ya. Jadi Pak Adi jadi ternyata bukan hanya saat Imlek saja gitu ya, tapi perayaan Cap Gomeh pun dan perayaan hari spesial lainnya pun tetap ada akulturasi budayanya ya Pak? Tetap kita pelihara, Bu, dari dulu tuh memang. Ya. Nih, ya, Ibu lihat juga kan ada canangnya, itu merupakan intisari. Harus itu salah satu, selain kita bawa buah-buahan, kue-kue, ini sarana canang yang notabene ini merupakan sarana persembahyangan utama dari umat Hindu, juga kita persembahkan, kita akan harus wajib, itu salah satunya gitu. Baik, tadi memang semakin meriah jadinya ya, viharanya sibuk dengan persiapan Imleknya itu sudah meriah, kemudian juga ditambah dengan budaya Bali yang juga ditanamkan di situ. Tapi pesan utamanya sebenarnya apa Pak yang ingin disampaikan Pak Adi? Inilah tetap kita di Bali, ya, toleransi yang sudah ada tetap kita pelihara, yang mana sudah kita ketahui bahwa keberadaan umat Tionghoa di Bali sudah sangat lama sekali, sejak zaman kerajaan. Jadinya tetap kita pelihara sampai saat ini, ya. Tempat ibadah ini juga selain dikunjungi oleh sebagai warga Tionghoa, juga banyak saudara-saudara dari umat Hindu menyampaikan rasa hormat baktinya pada saat Imlek ini. Banyak sekali, di ratusan saya lihat itu. Oke, jadi itu dia perwujudan kebinekaan justru ya yang sudah kita saksikan bersama, dan katanya budayanya sudah terbangun sejak lama ya Pak Adi. Terima kasih sudah berbagi inspirasi di Newsline Pak Adi. Salam untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, terima kasih. Iya, pemirsa. Selamat siang. Usai jeda, kami akan mengajak Anda berkenalan langsung dengan ilmuwan muda asal Indonesia yang mengembangkan suatu terobosan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memanfaatkan ekstrak buah apel. Seperti apakah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Newsline.